absen nanti bisa kalian urus berikutnya lah gitu, saya akan bantu. Gitu ya. Sebentar saya kembali ke ya baik, kita mulai kuliah saja kita. Silakan absennya diurus nanti, saya akan bantu. Ya baik kita mulai. Apakah bisa melihat share screen dari saya? Sudah. Sudah ya? Ini kalau saya pindah begini, apakah bisa kelihatan pindahnya? Bisa? Bisa bisa, Kak. Bisa ya? Oke oke. Ya kita mulai. Ya ini kuliah pertama ya, kuliah pertama seperti juga semester-semester yang lalu, saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini judulnya adalah Sistem Komunikasi Radio dan Satelit itu. Jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah ya mata kuliah aplikasi banget yang menjadi, apa ya, alat untuk me mencoba kesaktian kalian gitu. Kalian sudah belajar dunia telekomunikasi selama paling tidak 3 tahun gitu kan. Nah, berdasarkan ilmu dasar yang kalian peroleh itu, kemudian nerapinnya gimana, cara menerapkannya bagaimana gitu. Nah, itulah mata kuliah ini gitu. Oke, kemudian kalau kalian lihat judulnya ini, Pita HF yang tak pernah lekang gitu ya. Banyak dimanfaatkan untuk PPDR. PPDR itu adalah Public Protection and Disaster Relief gitu, Public Protection and Disaster Relief. Nah, kenapa saya buat judul yang bombastis seperti ini, karena saya ingin mengingatkan kalian semua gitu ya, saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa telekomunikasi tidak hanya seluler, telekomunikasi itu sangat-sangat luas, sangat-sangat luas itu ya. Dan yang sayangnya yang telekomunikasi yang non seluler itu jarang di jarang diangkat menjadi topik kuliah di masa-masa 3 tahun yang lalu gitu. Karena itulah kemudian ini saya berikan sebelum saya lupa gitu, sebelum saya lupa bahwa ada sesuatu hal penting yang tidak sempat diberikan oleh dosen-dosen kalian yang lalu gitu. Karena itu saya angkat ini di mata kuliah di hari pertama gitu ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya adalah, eee, ya kita ngomong tentang radio, kita ngomong tentang radio dan kenapa HF itu saya berapa tahun yang lalu lah ya, ya 5 tahun yang lalu itu waktu itu saya membawakan makalah saya gitu ya, makalah saya di satu conference gitu, dan kebetulan juga ada pesertanya dari murid-murid ini, murid S2 gitu. Jadi murid S2 yang S2-nya tempat kita gitu, jadi S2-nya dari PENS itu. Saya menjelaskan tentang salah satu aplikasi dari HF ini gitu ya. Jadi ya, salah satu aplikasinya adalah dia bisa melewati gunung gitu. Jadi salah satu hal penting dari HF ini adalah dia bisa dipantulkan oleh ionosfer sehingga bisa melewati gunung. Katakanlah gunung yang dengan ketinggian 3.000 meter itu bisa dengan mudah dilompati oleh oleh propagasi HF ini. Loh kok dia kok tidak percaya gitu loh, bayangin coba. Dia tidak percaya gitu loh. Tidak percaya itu, saya tidak tahu apakah dia memang tidak percaya, apakah dia memang tidak pernah mendapatkan mata kuliah tentang radio HF gitu loh. Jadi saya saat itu memang merasa berdosa gitu. Kok masa anak PENS jurusan telekomunikasi nggak ngerti HF gitu loh.
Itu yang saya ingat-ingat, karena itulah kemudian ini menjadi setelah saya kembali lagi ke Politeknik menjadi dosen, saya kemudian mengangkat ini menjadi satu mata kuliah gitu. Karena memang HF itu sebenarnya sama dengan yang lain, sama dengan gelombang-gelombang yang lain yang lebih tinggi, cuma untuk keperluan yang berbeda, yang tidak bisa digantikan oleh frekuensi yang lebih tinggi. Kita lihat nanti. Ini ya, jadi kalau kita bicara perihal tentang gelombang permukaan, itu pasti dia di atas HF. Nah, kalau di atas HF itu ada 2, katakanlah ada 2 pemancar ya, itu kan ada istilah line of sight. Kalian pasti masih ingat kan tentang istilah line of sight. Jadi dia bisa saling pandang, 2 antena saling pandang gitu. Karena itulah kemudian ada direct wave, ada istilah direct wave, ada yang juga kadang juga bisa refracted gitu ya, jadi agak bukan dipantulkan tapi di apa, digeserkan gitu. Direfraksi itu kan agak dibelok-belokkan sedikit gitu ya. Atau juga ini gelombang pantul bumi gitu. Jadi gelombang permukaan bumi dan itu biasa dipakai menjadi dasar-dasar pemodelan dari seluler itu. Dasar model seluler memanfaatkan fenomena seperti ini. Ada refracted, ada direct wave, ada ground reflected. Itu biasa dipakai untuk gelombang-gelombang yang lebih tinggi dari HF itu. Ya contoh ya VHF lah, VHF atau UHF gitu ya. Itu yang biasa dipakai dengan pemodelan seperti ini gitu. Nah, nah kemudian kalau HF, bagaimana kalau dengan HF ya? HF seperti ini kalau HF itu. Jadi HF itu kan gelombang di bawahnya 30 mega, gitu ya, di bawah 30 mega. Jadi antara 3 mega sampai 30 mega. Dia mempunyai sifat propagasi seperti ini. Jadi ada yang namanya near vertical incident skywave, disingkat NVIS itu ya. Dia antenanya ditegakkan ke atas itu, diarahkan ke atas gitu ya. Kemudian dia dari ketinggian tertentu gitu ya, ini lapisan ionosfer yang memantulkan, seakan-akan memantulkan, tapi bukan memantulkan, tapi merefraksi pelan-pelan, merefraksi pelan-pelan sehingga dia balik ke bumi. Jadi bukan seperti memantul di kaca, tapi ini ada proses refraksi di sini. Jadi agak dibelokkan dikit-dikit, dibelokkan lagi, dibelokkan lagi, dibelokkan lagi, akhirnya dia kembali mantul ke bumi. Makanya tapi istilah istilah yang paling gampang sih refleksi ya. Jadi sebenarnya bukan refleks, tapi refraksi. Hanya dibelokkan, tapi dibelokkan dengan sudut yang sama terus-menerus sehingga akhirnya juga balik ke bumi lagi. NVIS ini, misalnya NVIS ini dia bisa mencapai ini hanya 500 kilometer gitu. Jadi kalau dan ini yang banyak dipakai di teknologi perang sebenarnya ini. Dia bisa dipakai karena apa? Misalnya ini gunung gitu ya, misalnya ini gunung. Nah kalau ini gunung, itu berarti jarak 500 kilometer dia bisa melompati kan dengan tanpa ada repeater loh, tanpa ada repeater. Dia bisa memanfaatkan hanya 2 pemancar, dia bisa berkomunikasi gitu. Dan itu masih dipakai sampai sekarang. Meskipun kalah dengan teknologi satelit, ya silahkan kalau pakai satelit. Ini kan teknologi yang benar-benar teknologi yang konvensional tapi handal itu. Karena apa? Sama sekali tidak memerlukan bantuan bantuan repeater. Jadi antara ada 2 ini point to point sebenarnya, point to point ya. Jadi apa, point to point communication itu. Jadi langsung 2 pemancar penerima, 2 transceiver yang berhubungan langsung, ya. Nah, ini yang saya katakan ini adalah beberapa jenis propagasinya HF. Ada NVIS, ada kemudian yang skywave ini, skywave. Nah, skywave ini dia bahkan bisa sampai dia bisa melompat gitu ya, sampai 3.000 kilometer itu. 3.000 kilometer itu hampir lebih dari apa, hampir selebar Indonesia kan itu. Dia bisa hanya dengan apa, memanfaatkan 2 pemancar yang langsung tanpa repeater gitu loh. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh banyak orang sampai sekarang gitu ya. Meskipun bukan tanpa cacat, karena ini andalannya adalah lapisan ionosfer. Nah, lapisan ionosfer itu sayangnya sangat tergantung dengan kondisi.
kondisi cuaca tapi bukan cuaca bumi, tapi cuaca ruang angkasa yang disebut sebagai space weather gitu. Jadi space weather itu adalah cuaca ruang angkasa di mana sangat tergantung dari aktivitas matahari lah gitu ya. Nah, pada kenyataannya gitu ya, pada kenyataannya sebenarnya, tidak sesederhana ini, apa, pemanfaatan HF itu. Karena kalau kita lihat ternyata ionosfer itu ada banyak lapisan gitu, ada banyak lapisan ternyata di sini. Ada lapisan yang paling bawah itu dia hanya mampu untuk meredam, namanya lapisan D. Di atasnya ada lapisan E, di atasnya ada lapisan F itu yang mampu memantulkan gitu ya. Jadi memang yang mampu memantulkan itu memang tidak hanya lapisan F, tapi lapisan yang lebih rendah gitu. Dan ini posisinya itu posisinya itu ya yang lapisan E itu kadang-kadang maka dikatakan sebagai sporadis. Dan saya hanya ingin secara menyampaikan kepada kalian secara secara, eee, garis besar saja gitu ya, secara garis besar saja. Jadi sebenarnya HF itu memang bisa dimanfaatkan, tapi perlu sesuatu, sesuatu artinya apa, pengetahuan tentang karakteristik dari ionosfer ini gitu ya. Karena ionosfer ini ternyata sangat dinamis gitu hari-harinya. Jadi jadi pada kenyataannya struktur ionosfer mempunyai distribusi kerapatan elektron yang sangat kompleks dan time varian. Jadi dia berubah setiap saat itu. Sehingga selain prediksi jangka bulanan via pemodelan matematika tetap diperlukan pengukuran karakteristik propagasi sesaat. Jadi diperlukan sih itu ya. Jadi sekarang itu propagasinya baik apa buruk gitu ya. Itu ada metode untuk mengukurnya gitu. Nah, metode pengukuran salah satu di antaranya adalah praktikum yang akan kalian jalankan ini. Jadi praktikum yang akan kalian jalankan itu untuk mendukung mata kuliah ini, itu dikatakan sebagai mata kuliah praktikum WSPR, Weak Signal Propagation Report itu. Jadi bagaimana cara sekarang dengan memanfaatkan komputer kecil bisa kita ketahui kondisi propagasi dari gelombang HF dari posisi tertentu ke posisi yang lain itu, ya. Nah, ini kemudian, jadi secara umum dikatakan kalau saya punya 2 titik gitu ya, dan ini lengkung bumi, hati-hati. Dia bumi melengkung ya. Jadi, ini kalau lapisan ionosfer inilah yang mampu membuat apa, gelombang HF itu mampu untuk apa, mampu untuk transmisi jarak jauh gitu, sampai 3.000 kilometer bahkan itu. Itu memang tergantung dari frekuensi yang dipakai. Nah, frekuensinya itu memang maksimum di 30 megahertz gitu ya. Nah, semakin ke atas itu dia semakin ada kecenderungan untuk berbeloknya pelan dan pada saat frekuensinya kalian naikkan di atas 30 mega, itu dia sudah langsung bablas, jadi langsung tembus ke ruang angkasa sana. Dia tidak mantul kembali. Itu yang dikatakan sebagai maksimum usable frekuensi. Jadi maksimum usable frekuensi itu adalah frekuensi maksimum ya, yang masih bisa dipantulkan oleh lapisan ionosfer ini pada kondisi tertentu. Nah, saya katakan tadi bahwa lapisan ionosfer ini sangat dinamis gitu ya. Sangat dinamis karena itu setiap saat frekuensi yang dipakai tentu saja untuk mencapai titik tertentu dari satu posisi tertentu ke posisi yang lain itu dalam satu hari itu memang harus selalu merubah frekuensi kita itu. Kalau mau tetap, eee, sistem kalau mau kualitas komunikasi yang dipakai tetap bagus gitu ya. Jadi memang sampai saat ini, kalau kamu memakai HF itu memang diperlukan keterampilan khusus kayaknya itu. Jadi kayak semacam operator radio yang itu memang perlu keterampilan tertentu dan itu akan sangat berbeda dibandingkan dengan kalau kalian memakai HP-mu. Nah, kalau memakai HP sudah saya katakan tuh HP itu memakai frekuensi di atas 1 giga, karena itu dia sangat line of sight. Nah, karena dia sangat line of sight, si propagasinya itu sangat mudah diterka gitu. Propagasinya itu sangat mudah untuk dianalisis gitu. Karena tanpa perlu bantuan sesuatu dari luar itu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan ionosfer yang setiap saat berubah struktur gitu loh.
Karena itu lebih mudah, semua orang bisa dengan mudah nelpon gitu, untuk mengontak katakanlah BTS yang paling dekat gitu. Tidak demikian dengan kalau kalian pakai HF, itu memang kekurangan di sana HF itu. Tapi bahwa dia itu mempunyai kelebihan, dia mampu untuk menjangkau daerah yang sangat-sangat jauh melawan lengkung bumi, melewati gunung yang tinggi gitu ya. Itu asalkan frekuensinya dipakai itu frekuensi tidak lebih dari maksimum usable frekuensi. Dia di bawah maksimum usable frekuensi, pasti dia bisa sampai ke tempat tujuan gitu, oke. Nah, penggunaan pita HF itu umumnya memang tidak dipakai untuk komersial memang. Jadi misalnya ini kan, government radio network maupun military radio network, untuk keperluan militer, untuk keperluan, meskipun sekarang dalam kondisi damai itu sudah jarang dipakai. Tapi untuk kondisi-kondisi tidak damai, pasti dipakai itu, pasti. Kemudian untuk komunikasi sistem avionik gitu ya, jadi hubungan antara ATC dengan satu daerah, untuk jika pesawat terbangnya itu sudah di luar batas cakrawala gitu, jadi di balik lengkung bumi, pasti yang dipakai adalah mode HF itu. Kemudian untuk siaran radio internasional sampai sekarang masih dipakai kok itu, HFBC. Jadi Shortwave International and Regional Broadcasting masih dipakai HFBC itu. High Frequency Broadcasting gitu ya, itu masih dipakai saat ini. Kalau kalian punya radio kecil yang bisa nerima shortwave itu, di-setel, apalagi yang enggak tahu kok Cina yang kebanyakan itu siaran dari Cina itu masih ya Cina, Jepang, Korea itu masih kan, kita ketahui juga bahwa BBC memang sudah tidak kuat membiayai lagi untuk apa, untuk HFBC mereka gitu ya, BBC. Tapi kayaknya apa, beberapa negara lain yang lebih apa ya, lebih makmur mungkin ya, Cina katakanlah begitu, itu sampai sekarang malah lebih banyak dia pakai frekuensi itu untuk mengirimkan, apa, siarannya dalam HF gitu. Kemudian juga dipakai untuk komunikasi maritim laut gitu ya, dari pantai ke kapal-kapal. Ada juga itu yang ini, apa, sebelum, sekarang itu marak dipakai satelit ya, itu dulu sistem radarnya Soviet itu luar biasa. Sistem radarnya Soviet itu dia bahkan mengetahui posisi pesawat terbang yang belum kelihatan gitu, karena memanfaatkan HF itu. Maka dikatakan sebagai over the horizon radar itu, OTHR, over the horizon radar. Itu dia memanfaatkan gelombang HF ini, dan dia memanfaatkan pantulannya sehingga pesawat yang meskipun dia secara line of sight dia belum kelihatan, tapi dia sudah bisa kelihatan karena radar OTHR itu memanfaatkan, apa tadi, memanfaatkan ionosfer gitu. Ada, kayaknya saat sekarang itu masih dipakai sih, masih dipakai tapi mungkin ya karena banyak juga gangguan-gangguan dari sini yang saya sebagai, apa, yang sering memonitor itu masih sering saya jumpai, apa, gelombang-gelombang aneh gitu ya, gelombang-gelombang aneh yang dari arah Asia Muka sana gitu. Jadi di daerah-daerah, eee, bekas Soviet dulu masih ada, kayaknya, masih dipakai. Terus kemudian ini, ada istilah Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS itu yang dipakai ini adalah sistem yang dipakai untuk kapal laut inilah. Jadi sistem makanya sekarang itu sudah tidak lagi pakai Morse kan, dia pakai yang lebih pakai otomasi lah gitu. Nah, sistem sistem komunikasi yang mengandalkan otomasi itu lazim disebut sebagai Global Maritime Distress and Safety System, jadi GMDSS namanya. Kemudian ada tambahan lagi ini ya, ada apa, Amati Radio, ada Kerap gitu ya, itu yang masih dipakai orang sampai saat ini. Nah, kalau kalian lihat itu ya di sini, ini ternyata juga masih dipakai intensif kok, HF itu, ya. Jadi fix itu adalah dari tempat yang diam ke tempat yang diam itu, masih dipakai.
meskipun untuk masa damai rasanya juga, apa ya, sudah tidak lagi. Dulu, eee, saya saya melihat dari, apa, ISR-nya, ISR itu kan izin stasiun radio ya, itu, apa, Bank Indonesia itu selalu memanfaatkan itu untuk menerima laporan dari seluruh cabang-cabangnya yang ada di semua provinsi yang ada di Indonesia, gitu ya. Saya lihat masih ISR-nya masih hidup itu. Saya tidak tahu apakah masih dipakai apa tidak, tapi rasanya juga mungkin sudah tidak dipakai ya, karena sekarang kan seluler sudah maju. Tapi dia masih ISR-nya masih dipelihara ISR-nya, jadi artinya masih dibayar dan masih hidup gitu. Kemudian ada broadcast, iyalah broadcast itu kalau kita lihat kan saya ceritakan tadi kan Cina apalagi Cina, Taiwan itu banyak sekali masih memancarkan pemancarnya gitu, memancarkan HF-nya. Kemudian mobile ini masih ada tapi juga biasanya dipakai untuk teknologi perang. Jadi perang Ukraina itu mungkin masih pakai ini ya, tapi saya tidak tahu, saya tidak yakin masih dipakai karena ya karena teknologi itu kan Elon Musk dengan Starlink-nya sudah dipakai itu. Nah kemudian masih ada aeronautical mobile, ada maritim maritim mobile itu ya, dan yang utama saya pikir yang paling penting adalah ini aeronautical mobile ini. Jadi masih dipakai secara intensif untuk apa, komunikasi antara pilot dan ATC. Untuk daerah-daerah yang untuk, kapal terbang yang sudah melewati batas cakrawalanya ATC gitu, masih dipakai, oke. Dan ini kan misalnya, eee, kalau kalian pernah ikut mata kuliah saya tentang regulasi, kan saya pernah menjelaskan pada kalian tentang apa, ini, apa itu, si ASFRI, tabel alokasi frekuensi Indonesia. Itu kan kalian lihat ini di sini, ini kan sudah jelas ya bahwa HF untuk apa, komunikasi ini radio bergerak penerbangan ini artinya bahwa komunikasi antara pilot dan ATC ya, itu mulai frekuensi 6 megahertz itu sampai frekuensi 11 megahertz, HF lah katakan HF, masih dipakai dan itu masih dipakai dan itu sangat-sangat, sangat-sangat, apa, sangat penting lah, frekuensi sangat penting untuk kontak antara pilot pada saat dia cruising. Pada saat cruising itu pada saat dia, jauh dari mana-mana gitu. Nah pada saat dia jauh jauh dari mana-mana, andalannya adalah HF gitu. Nah pada saat dia sudah approach ke bandara, dia pindah itu. Jadi dia pindah frekuensi tidak lagi HF tapi VHF. Contohnya adalah misalnya gini, jadi kalau kalian melihat apa sistem ini, mungkin ada di antara kalian yang mengetahui sistem ini ya, ILS, Instrument Landing System ini, itu kan frekuensinya di atas FM broadcast. Kalian tahu FM broadcast itu antara 88 sampai 108. Nah, pada saat dia mau turun approach itu ada banyak sekali sistem gitu ya, yang mengandalkan frekuensi ini, frekuensinya mana, antara ini dia, radio navigasi penerbangan ini gitu ya, itu antara 108 sampai 117. Yang lazim disebut sebagai, eee, air apa, airband gitu, airband. Jadi kalau orang-orang radio itu menyebut frekuensi di antara 108 sampai 117 sampai 118 lah, megahertz itu sebagai airband frekuensi. Jadi frekuensi untuk keperluan udara gitu. Nah ini kebetulan tepat di atasnya 88 sampai 108. Kalian masih ingat toh kalau frekuensinya apa, frekuensinya FM broadcast itu terletak di antara 88 sampai 108 dan ini, sangat-sangat bermasalah di Indonesia. Jadi misalnya di daerah-daerah Cirebon, itu sangat banyak sekali pemancar yang akhirnya mengganggu mengganggu proses ini, proses komunikasi antara antara pilot dengan ATC kalau dia mau approach ke
Bandara Soekarno-Hatta. Hmm. Tolong dimatikan tolong dimatikan ya, tolong dimatikan. Oke, silakan. Nanti kalau mau, berbicara saja dinyalakan, saya akan dengarkan itu. Oke, terima kasih. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi ada frekuensi yang sangat-sangat, sangat penting di sini untuk VHF ya, untuk, proses pendaratan. Jadi proses pendaratan itu memerlukan frekuensi VHF, frekuensi yang line of sight gitu loh, yang saya katakan tadi kan. Jadi, si, apa, satu udara satu udara itu memerlukan 2 frekuensi. Pada saat dia cruising, pada saat dia di atas langit yang jauh dari mana-mana gitu ya, dia akan memanfaatkan HF untuk mengetahui posisi, untuk kontak dengan bandara terdekat lah, bandara terdekat itu ya jauh sekali lah gitu ya. Jadi kalau kalian yang pernah naik, naik pesawat-pesawat terbang milik Amerika seperti United Airlines gitu ya, itu salah satu kanalnya yang ada di meja di meja kalian itu, di tempat duduk kalian, itu salah satu kanalnya adalah kanal untuk mendengarkan mendengarkan, mendengarkan komunikasi antara pilot dengan ATC gitu, keren loh. Dan kayaknya tapi itu hanya ada di pesawat Amerika aja gitu. Saya naik di pesawat-pesawat yang lainnya nggak pernah. Saya pernah naik pesawat, United Airlines dari Singapura ke Los Angeles itu hiburan saya sebenarnya bukan film, hiburan saya itu saya mendengarkan pilot berbicara dengan ATC terdekat itu. Menariknya adalah misalnya dari ini, apa, saya kan perjalanan dari Singapura ke Los Angeles. Jadi pertama kan transit di Narita gitu. Nah, pada saat berangkat ke Narita, itu kan melewati melewati perairan ini, jadi perairan Filipina itu. Nah, berarti Filipina, si pilot itu kontak dengan bandara di Filipina. Saya tidak tahu bandara mana, tapi kelihatan itu, terdengar logatnya logat orang Filipina. Saya masih ingat lah logat orang Filipina itu. Banyak teman saya orang Filipina pada saat sekolah dulu. Nah, kemudian agak ke atas sedikit, dekat dengan Taiwan. Nah, beda memang, jadi dengan logat Cina memang gitu ya. Jadi bahasa Inggris dengan logat Cina. Menarik kan? Kemudian agak ke atas lagi sampai ke Okinawa. Okinawa kontaknya dengan pelabuhan udara di Okinawa sana, itu bahasa Inggris logat Jepang gitu. Jadi ya bagi saya itu sangat menarik aja itu ya, mungkin bagi orang lain itu tidak menarik. Tapi bagi saya itu sangat menarik. Nah, pada saat dia sudah mulai approach ke darat itu sudah hilang sudah, karena dia berubah pakai VHF ini. Dan biasanya kalau sudah begitu, si pilot itu sudah menutup ini, karena ini sudah sangat sangat krusial gitu ya. Dia pada saat dia mendarat itu sudah sangat krusial, biasanya udah dimatikan lagi, udah nggak bisa mendengarkan kita. Nah itu di frekuensi VHF ya, pada saat dia mau turun gitu ya. Karena posisi dari bandara, dari ATC sudah kelihatan dari jendela pilot gitu. Karena itu dia pindah dari HF ke VHF. Ini, kemudian ini saya hanya sekedar, eee, saya katakan tadi kan bahwa pita HF itu memang tambah lama memang, ISR-nya, jadi izin stasiun radionya itu tambah lama tambah sedikit lah, tidak dipakai orang. Iya masuk akal, karena memang akhirnya untuk keperluan-keperluan yang lebih komersial tidak dipakai lagi. Jadi lebih banyak untuk keperluan-keperluan yang PPDR tadi, Public Protection Disaster Relief. Jadi untuk keperluan-keperluan navigasi udara, navigasi kapal laut gitu ya, yang masih tetap berguna sampai saat ini. Nah, sampai saat ini pun sebenarnya saya coba ingin membandingkan ya betapa, sebelum kalian belajar tentang radionya, itu bahwa kita itu negeri kita itu luas loh ya, negeri kita itu. Panjangnya itu
ini 150 kilometer gitu ya, dari Sabang Merauke. Kemudian dan ini gitu ya, artinya tetap aja bahwa sistem komunikasi apapun itu besar manfaatnya gitu. Jadi kita tidak bisa menafikan HF itu masih penting gitu. Memang HF penting tidak untuk keperluan komersial, tapi untuk menyatukan bangsa ini HF itu tidak pernah akan lekang tadi saya katakan tadi itu. Sangat bermanfaat gitu ya, karena saking luasnya negeri kita ini, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan, nah saya ingin membandingkan gitu ya, betapa HF itu betapa pentingnya. Di Amerika misalnya, Amerika itu saya pernah membaca berita tahun 2016, itu dia melaksanakan proyek pembangunan jaringan nasional GRN, berbasis murni komunikasi radio HF itu. Jadi government radio network-nya itu dikembangkan, tetap dikembangkan. Bayangkan dia itu sudah satelitnya Amerika sudah banyak lah, satelitnya itu banyak, kemudian selulernya juga sudah banyak gitu ya. Tapi tetap aja dia masih mempertahankan ini, government radio network yang berbasis HF ini gitu ya. Yang masing-masing pemancar itu, power-nya tidak lebih dari 100 watt lah, masih dikembangkan sampai sekarang. Dijaga keberadaannya itu Mas ya. Oke, itu Amerika Serikat ya. Australia juga begitu, tetap mempertahankan keberadaan jaringan komunikasi HF untuk komplement, jadi untuk melengkapi sistem komunikasi satelit. Jadi di satelit dia sudah punya, tapi tetap aja bahwa komunikasi HF-nya masih tetap terjaga sampai sekarang itu. Rusia juga begitu, Rusia tidak akan memberikan sejengkal pita HF pun untuk keperluan di luar GRN mereka. Ini malah kejam lagi nih, nggak boleh untuk main-main pokoknya itu. Jadi HF itu hanya dipakai untuk keperluan government radio network gitu ya. Bagi Rusia kondisi darurat tetap menjadi tanggung jawab negara gitu. Segitunya lah si Rusia itu dalam mempertahankan keberadaan HF-nya. Nah, kesimpulannya sementara adalah bahwa ini negara luas semua ini, negara-negara benua semua, negara luas lah gitu. Kalau mungkin kalau negara negara tidak luas, mungkin ya kurang penting. Nah, Indonesia termasuk negara luas. Jadi bagaimana juga tidak akan pernah kalian itu boleh menafikan keberadaan HF itu sampai kapanpun. Ya, ini bandingan. Jadi ini sekali lagi mungkin sudah pernah saya sampaikan ya di mata kuliah yang lain. Jadi sistem komunikasi itu beberapa moda, jadi moda HF, moda satelit, moda seluler, itu memang tidak bisa kita itu membanding-bandingkan gitu ya. Bukan bukan cara membandingkan seperti itu gitu, tapi ini saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi. Sistem komunikasi HF, sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi seluler, itu 3 sistem yang sangat saling melengkapi untuk menyatukan Republik Indonesia ini gitu. Nah, tentu saja ada trade off gitu ya. Trade off antara 3 sistem itu adalah apakah misalnya kalian merancang suatu network, suatu, komunikasi gitu ya, network, suatu jaringan komunikasi. Kalian harus menentukan untuk keperluan coverage, untuk daya jangkau yang luas, atau kalian untuk mengirimkan bandwidth lebar gitu, untuk mengirimkan gambar yang kualitas bagus gitu ya. Atau mengutamakan kehandalan gitu. Nah, 3 sistem ini tidak bisa kompromi, jadi harus dipilih salah satu gitu loh. Nah, HF itu ya coverage lah. Nah, kalau seluler yang pakai frekuensi di atas berapa, di atas 2 giga kan, 2,1, 1,8, 2,3 giga, itu adalah capacity itu, ya. Jadi memang sistem itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Tapi saling melengkapi gitu. Itu yang ingin sekalian sebagai orang telekomunikasi itu harus paham itu. Ini kalau ini ada sedikit gambaran aja lah itu ya, bahwa kalau satelit itu mahal. Nah kalau HF itu murah gitu, tapi ya murah tapi yang bisa dikirimkan cuman voice kan. Nah kalau satelit kan bisa gambar juga gitu, karena memang bandwidth-nya lebih lebar. Tapi dua-duanya ini nggak bisa dibandingkan. Ya komplement ini, jadi bukan versus lah gitu Mas, ya, ini komplement.
Ini misalnya kalau satelit ya, satelit itu ya bisa juga gitu untuk menyatukan Nusantara gitu. Jadi tidak hanya satelit tapi HF pun juga bisa menyatukan Nusantara untuk keperluan yang lebih sederhana. Misalnya mengirim mengirim, berita-berita berbasis teleponi gitu ya. Kemudian nah propagasi itu punya 2 komponen, propagasi HF ya, itu gelombang permukaan yang dapat terdiri dari gelombang bias troposfer, gelombang langsung, gelombang pantul bumi, dan gelombang bumi. Sedangkan gelombang langit, skywave, yang mengandalkan pembiasan ionosfer agar gelombang HF dapat menuju ke bumi lagi. Ini yang saya katakan refraksi tadi ya, bias. Tapi biasnya terus-menerus sehingga akhirnya dia seakan-akan mantul juga, gitu. Nah kemudian ini apa ini, per da dalam ITU, radio regulation, lazim disebut juga band 7 gitu ya. Jadi HF itu disebut sebagai band 7 atau ada juga menyebut sebagai dekameter. Nah ini segala pengetahuan aja. Pemodelan propagasi gelombang HF dilakukan berbasis statistik. Karena apa? Posisi dari ionosfer itu secara dinamis, jadi ketinggian terhadap bumi itu dinamis. Dan itu tergantung dari apa, tergantung dari cuaca ruang angkasa. Cuaca ruang angkasa itu maksudnya adalah aktivitas matahari. Sehingga hanya mampu memodelkan dalam rata bulanan gitu ya. Jadi sementara ini yang bisa dilakukan adalah membuat rata-rata bulanan itu. Dan itulah yang membuat sistem HF itu menjadi ya kurang apa, menjadi kurang kurang handal kalau seandainya hanya pakai satu frekuensi saja gitu. Nah, tapi kalau pakai semua frekuensi itu bisa gitu, itu masih memungkinkan. Karena kalau di frekuensi yang bawah nggak bisa, dia pindah agak ke atas nggak bisa, agak ke atas lagi, ke atas nggak pada saat atasnya nggak bisa, dia balik ke bawah lagi gitu. Dan sistem itu lazim disebut sebagai ini, ada kayak ini, automatic link establishment itu ya. Ini teknologi perang ini, bisa dipakai dia gitu, bisa dipakai. Tapi dia harus selalu ngecek gitu, ngecek kondisi propagasi dari ionosfer saat itu gitu ya, saat itu. Makanya disebut sebagai automatic link establishment. Jadi saya katakan tadi bahwa posisi ionosfer itu sangat sangat apa, dinamis. Tapi tetap aja dengan dinamika itu merubah frekuensi bisa gitu. Frekuensi yang kita ubah gitu, tetap aja handal sistemnya, tapi memerlukan apa, memerlukan si operator yang handal, yang mengerti tentang OS gitu, ya. Nah kemudian ini adalah geometri refraksi. Maka saya katakan refraksi ya, jadi bukan refleksi. Karena dia kan ini seakan-akan memang seakan-akan mantul, makanya kemudian ini kan tidak langsung, jadi tidak langsung. Nah pada saat memodelkan itu ya kita anggap bahwa dia itu ada titik pantul C, ya, titik pantul. Dan itu kemudian lazim dalam teori HF disebut sebagai hukum secant, jadi secant law, gitu ya. Untuk menghitung frekuensi berapa dia bisa dipakai gitu. Rumusnya adalah F sama dengan Fc secant dari V. V itu adalah ini ya, sudut sudut datang ya, sudut datang. Nah, F adalah frekuensi kerja yang masih dapat dipakai oleh T agar agar gelombang radio sampai pada R ini kan. Ini pemancar T, ini receiver-nya R. Nah, ini frekuensinya F gitu. F sama dengan Fc secant V. Nah, Fc itu adalah frekuensi kritikal atau frekuensi yang tertinggi yang masih dapat berbelok gitu. Sedangkan V adalah sudut datang. Sudut datang ini seperti ini. Ini adalah rumus ini itu harus difahami oleh operator HF gitu. Itulah yang karena posisi dari ini ketinggian H ini selalu berubah-ubah ini gitu. Setiap jamnya berubah gitu ya. Nah, dengan perubahan itu bisa agar dia tetap aja sampai pada T, sampai pada R dengan optimum, ya frekuensinya diubah-ubah gitu. Itulah ribetnya HF itu, tapi tetap aja handal sebenarnya, kalau kita mengetahui cara mengatasinya.
Oke, kemudian dari gambar ini kalian bisa tahu ya bahwa kenapa saya katakan, bahwa kalian berkomunikasi HF itu idealnya malam hari. Karena ternyata malam itu ini lebih bisa diprediksi lah, karena apa, layer-nya itu menjadi naik semua, menjadi satu layer aja itu, layer F gitu ya. Nah, pada siang hari ini layer D layer itu adalah layer yang sangat mengganggu, E layer itu sangat sporadis, F layer itu ada di bawahnya, F2 layer itu di atasnya. Sehingga untuk membuat satu komunikasi yang handal, agak ribet kalau siang hari itu. Untuk dibuat otomatis ya, tapi kalau dibuat setiap saat berubah kan itunya si handal, si apa, operator di handal, bisa aja, tidak persoalan itu. Tapi ini adalah gejala umumnya seperti ini. Malam hari lapisan ionosfer menyatu, siang hari jadi banyak gitu, sehingga sulit untuk diprediksi. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama, ini ada tambahan lah, ini saya masih ingat ini hobi saya dulu waktu masih SD, saya tuh sukanya mendengarkan radio dari radio transistor murahan yang saya miliki. Itu saya mendengarkan radio suara Amerika, kemudian saya mengirimkan kartu pos gitu, terus kemudian mereka membalasnya. Nah, orang-orang seperti saya itu, yang waktu SD itu dikatakan sebagai SWL, short wave listener itu. Saya kurang tahu apakah sekarang masih ada orang seperti saya dulu ya. Dan dulu masih BBC London masih hidup, radio Moskow masih hidup, ini yang berbahasa Indonesia ya, radio Jepang, suara Amerika FOE, radio Australia, radio Nederland, All India, Korea Selatan, Beijing, Jerman, suara Malaysia, dan lain-lain. Ini ada. Ini kalau nggak salah saat ini pun juga mungkin masih ada, ya, mungkin masih ada. Dan yang menarik ini adalah perlu kalian ketahui bahwa para pemancar ini itu dipancarkan dengan power ribuan watt, gitu. Tujuannya apa? Agar supaya radio penerimanya nggak usah canggih gitu. Jadi radio penerima apa adanya itu bisa menerima siarannya. Memang harus power-nya harus besar loh, gitu loh. Nah, kalau kalian yang saya bicarakan tadi, yang 100 watt itu, meskipun bisa sampai ribuan kilometer, itu 100 watt tapi harus radio beneran itu, radio dengan apa, ya dengan sistem yang canggih sehingga mempunyai noise kecil gitu ya, mempunyai, noise factor yang kecil gitu. Nah, biasanya kalau noise factor kecil itu memang perlu radio yang agak canggih, agak mahal. Beda dengan short wave listener. Short wave listener ini adalah dengan radio apa adanya gitu. Radio apa adanya karena kenapa bisa dipakai? Karena pemancarnya gede banget itu powernya gitu. Sehingga sampai di radio kualitas low end saja ke kualitas murahan masih bisa diterima. Nah, saya ini konon katanya itu dulu, ini kan pernah saya itu diajak diskusi oleh pemerintahan yang sebelum ini, bahwa akan menghidupkan kembali ini, menghidupkan kembali radio HF itu, untuk apa, untuk berkomunikasi dengan para, apa ya, para, eee, perantau asal Indonesia gitu, katanya begitulah. Tapi saya tidak tahu, kayaknya tidak terrealisasi karena ternyata memang mahal. Karena apa? Kenapa mahal? Karena ongkosnya itu tidak hanya radionya mahal, tapi power-nya kan gede tuh, power-nya kan besar sekali. Nah, power besar itu memang energi yang dipakai kan besar itu, bahan bakarnya mahal lah itu. Ya tapi nggak tahu lah, tapi toh juga bahwa HF ini masih dipakai untuk oleh sebagian besar itu sekarang apa, ini si Cina, negara Cina itu masih pakai itu. Ya baik, ada pertanyaan? Ya oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi yang belum sempat absen silahkan ya, saya tolong dikabari.
bagaimana akhir kejelasannya karena saya terus terang belum pernah mengalami hal seperti ini. Tolong saya diberi advice saya harus bagaimana, gitu ya. Kalau tidak Oh, dipercaya ya gimana? Silakan sampaikan. iya, Pak, setelah saya cek tadi di kelas kita itu STRLJPJJ. Iya, gimana gimana? Ya, maksudnya bukan mungkin ada yang STRPJJ, cuman dari kita ada yang STRLJPJJ. Itu Iya, kalau sudah, mhm, Pak, ya? Harusnya sudah ya? harus sudah Di karena ini sudah saya open, Pak, hidupkan ya? ini. Iya, sudah saya open. Mmm, Statusnya cuman open belum nih, iya, tapi ya tadi laporannya tidak bisa, makanya mungkin sistemnya yang belum iya sih, Pak. Bisa belum bisa juga sama. seperti itu, Pak, ya. Makanya tolong dicek gitu ke BAK gitu loh, dalam kasus seperti itu gimana gitu ya. Tolong dicek, Iya, Pak. utamanya namamu siapa namamu? Saya Halen, Pak, Halen. Halen, ya. Iya. Halen kamu itu STR atau JJ? Ya? STRLJ, Pak, yang LJ, kamu LJ LJPJ. ya? Iya, Oke, betul, Pak. berarti kan nah kalau LJ kan kayaknya beres ya? Bisa kan? Bisa absen toh kalau LJ? Mmm, Nah, kalau saya sih belum kamu masuk tadi sih. bisa kan? Kamu tadi bisa? Helen? Belum? Belum sih, Pak, belum. Tadi saya, konfirmasi ke Mbak Wini juga, belum Belum? bisa juga ini. Iya. Oh berarti yang bisa itu justru yang PJJ mungkin ST ya? iya, STRPJJ kemungkinan, Pak. PJJ. Mau izin belum, Pak? Iya, Ya, murni PJJ. belum ya? Oke. Oke, Iya. tolong diurus ya, tolong diurus besok gitu. Ya minta Iya, tahu Pak. lah gimana caramu itu untuk meyakinkan bahwa kalian semua bisa absen. Dan terus terang saya Eee, sudah buka dua-duanya soal ini, iya, sudah Pak. buka Ini dua-duanya. paling buat bukti saya screenshot sih. Iya ya enggak apa-apa, silakan. Iya, iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak.